Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama ambil posisi duduk yang ternyaman, siapkan catatan, dan jangan lupa cemilan dan kopinya. Yuk kita simak video berikut dan mari belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang motivasi berprestasi. Apa sih motivasi berprestasi itu? Mari kita simak dan kita pelajari tentang pengertian dari motivasi berprestasi. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah sebagai pemasok daya atau energi untuk bertingkah laku secara terarah. Itu merupakan pengertian dari Goleman. Filosofi motivasi. Filosofi motivasi pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan atau reinforcement. Contohnya, peroleh nilai yang bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai orang yang positif atau seseorang yang baik. Nah, hal itu merupakan motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri atau cognitive dissonance. Lalu, teori atribusi menemukan dua fenomena pasti. Yang pertama, siswa yang meyakini bahwa sukses atau gagal itu disebabkan oleh faktor kemampuan dan usaha dalam diri atau internal. Yang kedua, siswa yang percaya bahwa berhasil atau gagal itu disebabkan oleh faktor dari luar atau eksternal. Keyakinan inilah yang perlu diluruskan, bahwa sesungguhnya keberhasilan seseorang itu berasal dari dirinya sendiri, tergantung dari hasil apa yang dia lakukan dan apa yang dia usahakan. Nah, teori self-worth seseorang individu itu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang itu dinilai atau dihargai karena prestasinya. Kegagalan akan membuat perasaan diri yang tidak berharga. Nah, itu merupakan teori dari self-worth. Nah, lalu selanjutnya ada teori ekspektasi. Motivasi seseorang tergantung pada besarnya kemungkinan berhasil dan bagaimana makna suatu keberhasilan itu bagi dirinya. Contohnya begini, saya yakin dapat memperoleh nilai tinggi kalau saya mencoba, dan bagi saya nilai itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi saya. Lalu contoh yang kedua, ada keyakinan bahwa saya bisa tergolong sebagai orang-orang yang berprestasi. Hal itu penting menurut saya. Nah, itu merupakan contoh dari teori ekspektasi. Selanjutnya adalah teori humanistik. Menurut Maslow, teori humanistik ini digambarkan menjadi motivasi dalam bentuk piramid. Nah, saya akan menjelaskan tentang piramid dari teori kebutuhan yang dipaparkan oleh Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan aktualisasi. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, air, udara, dan lain sebagainya yang menjadi suatu kebutuhan yang paling dasar pada diri manusia. Yang kedua adalah kebutuhan harga diri, di mana manusia merasa dirinya ini berharga, sehingga manusia merasa kecewa, merasa emosional jika ada yang menjatuhkan harga dirinya. Nah, yang ketiga ada kebutuhan sosial. Setiap manusia pasti memiliki jiwa sosial dan setiap manusia termasuk ke dalam makhluk yang bersosial atau bergaul dengan teman kelompoknya. Lalu yang ketiga ada kebutuhan rasa aman atau safety needs. Nah, rasa aman, yang tentram, dan kasih sayang merupakan kebutuhan yang ingin diperoleh oleh manusia tersebut. Lalu yang paling dasar adalah kebutuhan biologi needs atau kebutuhan makan minum yang seringkali menjadikan tujuan untuk manusia itu bekerja. Motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Secara umum, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis.
yaitu motivasi intrinsik merupakan dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang. Contohnya seperti dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya. Kedua motivasi tersebut harus dikombinasikan. Selanjutnya ada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, bekerja habis-habisan untuk mencapai kesuksesan. Daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut berusaha untuk melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan dengan baik dan hasil dengan predikat unggul atau excellent. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau berasal dari luar dirinya. Orang yang memotivasi dirinya yang tinggi bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi ia gagal dan bangkit, bahkan berusaha lebih keras lagi sampai akhirnya dia mencapai kesuksesan. Nah, ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang menurut Weiner. Yang pertama, motivasi adalah yang didasarkan atas ketakutan, fear motivation. Dia melakukan sesuatu karena takut, jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Misalnya, orang patuh pada bos karena takut dipecat. Anak belajar karena diancam tidak diberi uang jajan atau uang saku. Tahapan yang kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu atau achievement motivation. Motivasi ini jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan di dalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena ia ingin mencapai sesuatu sasaran atau prestasi tertentu. Lalu selanjutnya ada tingkatan yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam diri atau inner motivation, yaitu karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Nah, ketiga hal tersebut merupakan motivasi-motivasi yang terdapat dalam diri manusia yang merupakan tingkatan-tingkatan motivasi yang dialami oleh manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi pertama, faktor individual. Dalam hal ini, faktor individual yang dimaksud terutama adalah faktor intelijensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Yang kedua, faktor lingkungan. Maksudnya dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar dari individu yang menuntut atau mempengaruhi motivasi berprestasinya. Lalu faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Relasi yang kurang harmonis dalam keluarga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota sebuah keluarga. Nah, jika keluargamu mengalami permasalahan, maka akan mempengaruhi motivasimu dalam tujuan hidupmu, baik motivasi belajar maupun motivasi dalam menjalankan kehidupan. Lalu yang kedua ada lingkungan sosial. Nah, merupakan lingkungan di sekitar tempat individu hidup dan bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar yang banyak memberikan rangsangan atau membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Yang ketiga, lingkungan akademik. Lingkungan akademik menyangkut sejumlah mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Ada tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, yaitu seperti lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur tetapi hasil perjuangan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, tetap produktif dan penuh inisiatif. Yang kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistis sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Lalu yang terakhir, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Nah, keenam hal ini merupakan tanda-tanda dari kesuksesan yang dimiliki oleh seseorang. Jika kalian mengalami atau memiliki 6 tanda tersebut, maka kalian merupakan bagian dari orang-orang yang sukses atau memiliki motivasi sukses yang tinggi. Nah, selanjutnya cara menumbuhkan motivasi berprestasi.
Motivasi berprestasi tidak dibawa sejak lahir, tetapi sesuatu proses yang dipelajari, dilatih, ditingkatkan, dan dikembangkan. Berikut adalah kiat-kiatnya. Yang pertama, tetapkan tujuan atau goal setting. Yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah, bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin seminggu. Nah, yang ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kata-kata optimisme, misalnya masih ada perjuangan lagi. Jadikan ini konsep sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak ketika kita mengalami kesulitan atau kegagalan. Nah, yang keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Masih adakah cara berpikir, berperilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Hal tersebut akan mengevaluasi diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Kekayaan motivasi membuat kita dapat kehabisan pemasukan daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri. Sentuhan, perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat dimanfaatkan. Nah, kita harus memiliki motivasi yang penting karena dengan motivasi akan membuat diri kita ini berjalan dengan baik. Sehingga ketika kita tidak memiliki motivasi, maka hidup yang kita jalani ini tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi motivasi berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.